Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad, NPM 18.124421. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kontribusi Lembaga Pendidikan Islam dalam Pengembangan SDM. Latar belakang. Pendidikan Islam dewasa ini benar-benar telah menjadi salah satu wilayah yang banyak mengeluarkan biaya pendidikan yang pada hakikatnya adalah untuk semua sebagai hak individu agar negara dan juga warga dunia memiliki hak memperoleh pendidikan secara adil. Ditinjau dari sisi sejarah, para ilmuwan muslim adalah orang-orang yang memiliki komitmen terhadap Islam yang tinggi, karena dalam perjalanan keilmuan, sisi keduniaan dan keagamaan tetap berjalan seiring, dan intuisi pendidikan tidak memisahkan keduanya. Sisi tersebut, tokoh-tokoh dan para ilmuwan tersebut memiliki dedikasi yang tinggi terhadap keilmuan di samping fungsinya sebagai ulama, dan mereka tidak menjadikan pendidikan keagamaan sebagai ajang mencari nafkah. Terus, pendidikan keagamaan pada awalnya dianggap sebagai kebutuhan mutlak di samping harusnya mempelajari bidang keduniaan untuk bekal hidup. Hal ini memang merupakan tujuan pendidikan Islam dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembahasan. Kemajuan pada suatu aspek dalam kehidupan ini menyebabkan ketimbangan dalam perjalanan hidup manusia yang kemudian akan kembali menjadi permasalahan kemanusiaan, khususnya sumber daya manusia. Menurut Hadawi Nawawi, sumber dari manusia SDM adalah daya yang bersumber dari manusia yang berbentuk tenaga atau kekuatan, energi atau power. Sumber daya manusia mempunyai dua ciri, yaitu satu, ciri-ciri pribadi berupa pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Dua, ciri-ciri interpersonal, yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Sementara Email Salim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah kekuatan daya pikir atau daya cipta manusia yang telah bersimpan, tidak dapat diketahui dengan pasti kapasitasnya. Beliau juga menambahkan bahwa sumber daya manusia dapat diartikan sebagai nilai dan perilaku seseorang dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sikap mental manusia. Perspektif Islam, pendidikan telah memainkan peran penting dalam upaya melahirkan yang handal dapat menjawab tantangan zaman. Sumber daya manusia tersebut merupakan gerakan hukuman insentimen, adalah upaya pendidikan jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia. Pendidikan Islam merupakan proses bimbingan pimpinan tuntutan usulan oleh seleksi didik terhadap perkembangan jiwa, pikiran, perasaan, kemajuan, dan intuisi dan raga objek dengan bahan-bahan materi tertentu pada waktu tertentu dengan metode tertentu. Alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan cirinya sebagai pendidikan agama. Acara ideal berfungsi dan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, baik dalam penguasaan terhadap pengetahuan
dan teknologi maupun hal karakter, sikap, moral, penghayatan, dan serta pengalaman ajaran agama. Secara singkat, pendidikan Islam dia berfungsi membina dan menyiapkan anak didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan tinggi, serta beriman dan beramal soleh. Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jika intelek diri manusia yang rasional, perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup fisik, ilmiah, bahasa baik secara individual maupun secara kolektif dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan secara sempurna kepada Allah, baik secara pribadi maupun seluruh umat manusia. Dengan melihat isi pendidikan Islam dan dinyatakan sebagai pendidikan keimanan ilmiah, amaliyah, moral, dan sosial, semua kriteria tersebut terhimpun dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika mensifatkan kerugian manusia yang menyimpang dan pendidikan Islam baik individu maupun keseluruhan. Islam bukan hanya agama ibadah tetapi merupakan the way of life, jalan hidup yang paripurna mengatur segala urusan keduniaan sekaligus merancang kehidupan akhirat yang kekal dan juga mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. B.J. Habibie, mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, menjelaskan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, bahkan juga paling kita khawatirkan adalah lemah akidah. Dalam hidup konsep pendidikan Islam untuk mengatasi kelemahan sumber daya manusia, langkah komitmen yang harus dilakukan adalah mempersiapkan generasi muda dan penetapan naktoh sebagai fraksi dan ancaman dikendasi moral yang tidak terkendali. Sedangkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, Albert Einstein mengatakan scan weights in language, yang artinya ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta, tetapi agama tanpa ilmu pengetahuan adalah lumpuh. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni agama. Bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas atas memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Selama ini kita akan diabaikan globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia, menuntut adanya efisiensi daya saing dalam berbagai lini. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan internasional dengan akan terjadi persaingan antar negara, Indonesia dalam merancang persaingan global menurut Globe ke-45 dan terendah seluruh negara teliti di bawah Singapura, Malaysia, Tiongkok, Filipina, Thailand. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulus perguruan tinggi terus peningkatan sampai tahun 2000 sekitar 2,2 juta angkatan lulus perguruan tinggi. Kesepakatan kerja yang teratasi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyaknya angka perguruan sarjana di Indonesia. Syukron kasiron. Ini yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.